Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita berada di hari Senin tanggal 1 bulan Maret tahun 2021 sekitar tanggal 17 bulan Rajab 1442 Hijriah. Dan hari ini kita akan mentadabburi sebuah ayat dari suratul Baqarah, yakni ayat 213. Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Suratul Baqarah ayat 213, yang maknanya manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Serta Allah menurunkan bersama mereka para nabi itu kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia mengenai perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Sadaqallahul azim. Saudaraku rahimakumullah, berdasarkan ayat ini Allah ingin menggambarkan keseluruhan sejarah Bani Adam, bahwa awal mulanya Bani Adam itu adalah ummatan wahidah, umat yang satu, tidak berpecah belah. Ya sudah barang tentu, karena pada masa itu masih sederhana sekali dan masih sedikit sekali jumlah populasi planet bumi ini. Ya, barangkali baru 1-2 generasi yang hadir bersama dengan Adam alaihissalam, ayahanda kita, dan Hawa alaihissalam, ibunda kita bersama. Namun dengan berjalannya waktu, semakin berkembang biaknya keturunan Bani Adam, sudah barang tentu mereka pun bertebaran di muka bumi ini, sehingga dipisahkan satu dengan lainnya oleh jarak, ya, oleh gunung, oleh laut, dan seterusnya. Nah, maka Allah Ta'ala kemudian mengutus nabiyin, ya, para nabi. Jumlahnya berapa? Banyak sekali. Tapi yang menarik di dalam ayat ini adalah Allah Ta'ala menyebutkan bahwa para nabi itu menjalankan 3 tugas. Yang pertama, mubasyirin, mereka memberikan kabar gembira, mereka menjadi pemberi kabar gembira. Yang kedua, munzirin, mereka menjadi pemberi peringatan. Dan yang ketiga,
para nabi itu menerima kitab dari Allah Ta'ala dengan benar. Dan fungsinya apa? Maksudnya apa? Fungsi diturunkannya kitab itu bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi, agar dengan kitab itu bisa diberikan keputusan, bisa diambilkan hukum, ya, ditentukan hukumnya, keputusannya dalam perkara yang mereka perselisihkan itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, demikianlah perjalanan Bani Adam ini. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri. Setiap kali sudah mulai terjadi perselisihan, Allah datangkan Nabi memberi kabar gembira. Kabar gembira apa? Kabar gembira adanya sebuah alam penuh dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi yang disebut jannah kelak di akhirat nanti setelah dunia yang fana ini, bagi orang-orang yang mau tunduk, yang mau patuh, yang mau taat, yang mau mengikuti ajakan dari Nabi tersebut. Yang mana Nabi tersebut ajakannya tentu bersumber dari Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, tugas mereka adalah memberi peringatan, warning, akan adanya satu alam namanya An-Nar, yang isinya adalah siksaan yang mengerikan, yang sifatnya ya hakiki dan abadi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang durhaka, yang mengabaikan, yang mengingkari, yang menentang Nabi tersebut, yang berarti juga menentang Allah Ta'ala yang telah mengutusnya. Nah, sebagian besar kita umumnya hanya tahu bahwa tugas para Nabi itu dua ini saja, sebagai mubasyir dan munzir, memberi kabar gembira surga bagi yang taat, pemberi peringatan neraka bagi yang durhaka. Tapi ada tugas ketiga yang sangat penting, yang kata Allah, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, dan kami turunkan bersama para nabi itu kitab, pegangan, wahyu, petunjuk dari Allah Ta'ala, bil haqqi, dengan benar isi kitab itu, wahyu itu, petunjuk itu, liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi, yang mana dengan kitab itu bisa diputuskan, diberikan keputusan hukum dalam perkara yang manusia berselisih satu dengan lainnya. Itu berlaku untuk semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada semua nabi-nabi Allah. Tentu tanpa kecuali kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, diturunkan kitab Allah yang paripurna, yang tuntas, yang sempurna. Karena apa? Karena tidak akan ada lagi pengiriman, pengutusan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karenanya Al-Quran disebut sebagai muhaimin, sebagai kitab yang benar-benar menyempurnakan sekaligus menjadi pengedit terakhir dari semua kitab-kitab Allah terdahulu. Dan itu berarti Al-Quran pun semestinya difungsikan sebagai kitab yang menyelesaikan berbagai perselisihan antar manusia, kitab pemutus perkara, yang karenanya umat ini akan selamat apabila menjadikan Al-Quran sebagai kitab huda, petunjuk, ya, sebagai nur, cahaya, dan sebagai sumber hukum. Apa-apa yang kata Al-Quran halal, hendaknya umat manusia menghalalkannya. Apa-apa yang Al-Quran katakan haram, hendaknya manusia mengharamkannya. Makanya salah satu nama dari Al-Quran yang juga sangat penting adalah Al-Furqan. Al-Quran ini adalah Furqan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu serta Al-Furqan, pembeda antara yang halal dengan yang haram, antara yang hak dengan yang batil, antara yang diperintahkan Allah dengan yang dilarang Allah Ta'ala. Jika Al-Quran menghalalkan nikah, maka hendaknya manusia menghalalkan nikah. Jika Al-Quran mengharamkan khamr, hendaknya manusia mengharamkan khamr.
Jangan kemudian merasa lebih cerdas daripada Allah Ta'ala, lebih bijak daripada Allah Ta'ala, lalu memberikan pembenaran terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena ini berarti ingin mengambil hak tahlil wa tahrim dari yang semestinya berhak memegangnya, memilikinya. Siapa itu? Allah Ta'ala. Allah adalah Rabbul Alamin, satu-satunya yang memiliki haqqut tahlil wa tahrim, hak menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Manusia tugasnya hanya mengikut saja kepada apa yang sudah Allah putuskan. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan dalam hadis beliau, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kita memiliki kesadaran betapa kitab Al-Quran ini bukanlah semata-mata kitab yang kita baca, kita tilawahi dalam kerangka mengkoleksi pahala buat di akhirat semata, tidak. Tetapi Al-Quran adalah solution, dia adalah solusi, dia adalah way out dari berbagai permasalahan dunia, berbagai permasalahan antar manusia, termasuk perselisihan antar manusia, ya. Pemutus perkara terakhirnya adalah Al-Quranul Karim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.